Cuman Pak Soekarno orang pintar, orang bodoh di negara Indonesia itu. Presiden RI pertama itu. Presiden RI pertama minta bantuan sama saya, suruh nyelamatin rakyat Indonesia. Selamat malam kepada penjabat-penjabat ada di Indonesia maupun orang-orang yang pandai di Indonesia. Saya berbicara ini dulu tahun 17, yaitu bahwa Indonesia akan kejadian bencana alam besar-besaran. Saya sudah minta bantuan kepada salah satu wartawan yang lindungi kepada Indonesia. Tapi kenapa saya itu minta bantuan kepada Pak Jokowi untuk menyelamatkan nasib rakyat? Karena aset negara itu yang paling mahal yaitu adalah alam. Kalau alam tidak diselamatkan, nasib rakyat bakal rusak. Makanya kemarin itu saya sudah mengundurkan diri. Karena apa? Karena dianggap saya itu orang gila. Karena apa? Orang itu melihat satu jabatan, kedua kekayaan, ketiga kepandaian. Nah, kalau saya lihat dari itu, memang itu tidak sepantasnya bisa begini. Karena apa? Karena saya itu hanya rakyat biasa. Cuman Pak Soekarno orang pintar, orang bodoh di negara Indonesia itu. Presiden RI pertama itu. Presiden RI pertama minta bantuan sama saya, suruh nyelamatin rakyat Indonesia. Saya nggak tahu kalau bahwa nyelamat itu dasarnya dari alam ini. Saya mengatakan, apa Pak Karno nggak salah menurut saya ini akan dikasih nama kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Pak Soekarno menjawab, tidak salah. Karena apa? Karena semua itu ada tetesan dari pejuang, anak pejuang zaman dulunya. Jadi kalau memang Pak Soekarno minta bantuan saya jalankan Ridho Padi. Makanya ini sampai kemarin mau kejadian Papua yang dinamakan dulu sebelum itu dinamakan Irian Jaya. Saya sudah akan minta bantuan, itu mau masuk YouTube tapi tak bagus. Karena ini saya ingin ketemu sama Bapak Panglima Perang. Jadi saya minta bantuan kepada rantingnya yang ada di Koramil. Tapi ya semua tidak percaya. Saya bilang minta bantuan ini karena Irian Jaya itu akan terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai aset negara itu rusak. Coba selamatkan ini, saya mau bicara. Tapi semua nggak percaya. Tapi jadian betul sekarang. Makanya kemarin yang terakhir ini saya sudah mengundurkan diri. Karena apa? Karena saudara saya yang tertua itu menjalankan puasa terus, itu badannya sampai rusak. Jadi karena badan rusak udah sampai jadi mumi, menunggu yaitu jawaban dari orang-orang pemerintahan. Ada nyambung nggak dikasih tahu? Ternyata semua data nyambung. HP mau bagus-bagus, tapi tidak ada berani menyambungkan kepada Pak Jokowi, pemimpin tertinggi di Indonesia. Makanya saya minta bantuan kepada Indonesia, ya sama Pak, cepat-cepat. Makanya banyak orang kalau udah kejadian ngaku dari Syekh Ahmadi yang ada di Kerawang katanya. Syekh Ahmadi itu sebetulnya bukan mengadakan bencana alam. Hanya Syekh Ahmadi mencari pendiri agama pertama di bumi. Namanya agama apa? Tapi belum ketemu. Naik jurang turun jurang, naik gunung turun gunung, belum ketemu sampai itu. Jadi bukan mengadakan bencana alam. Itu siapa yang bilang itu di TikTok itu? Orang Kerawang. Salah. Kalau yang dikatakan Hutan Tandingan, yaitu di bawah kaki bendungan Jatiluhur yang ada di perbatasan itu memang ada, yaitu makam. Seperti makam ya katakan pepunden gitu, bukan makam pepunden. Yaitu namanya Hutan Tandingan. Aslinya nama Hutan Tandingan itu
Dulunya ada orang sakti di sana namanya Suta. Jadi itu Suta nggak ada tandingannya. Bukan saya amati. Kalau saya amati sekarang baru naik gunung-gunung, jurang, naik gunung-gunung, naik gunung-gunung, mencari pendiri agama perlu dibunuh. Nah, agama apa perlu dibunuh? Terus di negara mana? Agama tertua itu agama apa namanya? Pertama muncul di negara mana? Pendirinya namanya siapa? Jadi kalau udah kejadian banyak orang bicara ngalor itu yang akhirnya membingungkan. Nah ya, makanya inilah cepet-cepet, karena ini akan kejadian yang lebih parah lagi nanti. Cuman saya tidak banyak berbicara panjang lebar, karena nanti akhirnya saya seperti mendoakan nanti. Makanya kemarin kejadian terakhir yang sebelum Garut itu Jatiluhur, Cianjur, itu menugaskan saya belum bisa menjalankan. Karena apa? Saya udah parah. Parahnya setiap harinya itu memohon itu bukan hanya memohon, pakai biaya. Yaitu hanya dikasih badaikan. Untungnya apa? Reski itu cerai di negara dan di rakyat. Kalau dia gak jadi cerai, untungnya apa di negara dan di rakyat ini? Kalau alam rusak, gimana nasib rakyat dan negara? Minta pertanggungjawaban siapa? Pertanggungjawab tetap larinya pertanggungan kepada pemerintahan, karena negara tanggung jawabnya pemerintah, yaitu nomor satu yang akan diminta tetap Bapak Presiden. Ya biar pemerintah tetap nomor satunya itu negara ya Bapak Presiden yang harus turun tangan. Nah ini makanya sebelum kejadian cepat-cepat. Karena apa? Karena saya itu udah kehabisan dana hanya kemarin itu, makanya saya itu bingungnya. Saya sampai minta uang itu jatah dari pemerintah yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang untuk bagi-bagi orang-orang miskin, orang-orang tua. Tapi kenyataannya mana? Nol besar bagi rakyat. Yang dapat malah orang yang kaya. Bagi rakyat yang itu tidak ada, katanya dari desa suruh minta kepada, yaitu katanya suruh pada Mensos, minta kepada Mensos. Nah, kenapa kalau minta kepada Mensos? Sebetulnya dari lurah dulu. Kenapa kok harus ke rakyat ke Mensos? Memang tahu tempatnya, tahu nomor teleponnya. Nah inilah yang membingungkan banyak, makanya rakyat kecil itu banyak yang nggak dapat, malah yang dapat salah sasaran. Makanya itu saya herannya di situ. Makanya mahasiswa demo menurunkan bahan bakar BBM, pada demo buat apa? Mengguncang negara. Lebih baik membantu dan pemerintah dicek di bawah apa betul itu uang itu menyampai kepada rakyat betul. Jadi nggak saya demo lagi, membantu nasib rakyat, karena dia itu akan menjadi calon pemimpin yang tinggi, maksud bukan mau menjatuhkan pemimpin tertinggi pejabat, tapi membantu apa betul menyampai kepada tujuan yang sebenarnya. Nah inilah semuanya itu banyak yang akhirnya itu jalannya itu yang simpang siur. Tolong maaf orang-orang semua yang ada di Indonesia, tolong bangsamu dan negaramu selamatkan. Kalau nggak bisa, ayo saya akan menunjukkan jalannya apa. Kalau minta sama siapa, saya tunjukkan. Siap. Karena sebelum kejadian sudah saya ikut rapat tim biaya saya ini. Biar saya orang nggak punya. Yang danai saya. Biar saya nggak. Karena apa? Semua itu ada tetesan dari pejuang. Tidak ada tetesan, tidak akan berani rugi. Semua itu melangkah dari depan pintu, melangkah satu jengkal rumah dari pintu, mesti harus dapat uang. Maka nggak ada sekarang itu pejuang, semua itu tenaga bayaran. Sejengkal dari rumah harus dapat uang. Kalau ini bukan dapat uang, tapi membawa uang.
bukan membuat badan gemuk, kurus namanya pejuang. Menjadi kurus badan itu namanya pejuang. Kenapa? Belum berhasil. Makanya minta tolong, sampaikan pada Rohon, siap. Tidak akan bleset, cepat selamatkan nasib dari bencana alam. Supaya negara nggak usah.